Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Matahari Putra di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, terselenggara seminar teknologi dan media dakwah yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi sukses menyelenggarakan seminar teknologi dan media dakwah bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Dengan mengusung tema optimalisasi teknologi dalam mensiarkan nilai-nilai Islam Aswaja di era 5.0, kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya teknologi dalam mendukung syiar Islam di era digital. Acara dihadiri oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Abdul Muksid Emling, Wakil Dekan 1 Abdul Ghafur Mkom, Wakil Dekan 3 Ahmad Lutfi Mkom, Gubernur BEM Taufik Rohman, Sivitas Akademika, dan seluruh mahasiswa Saintek. Kegiatan dibuka dengan pembacaan surah Al-Fatihah, kemudian lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ainul Yakin. Suasana berlangsung hikmat ketika seluruh hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sambutannya, Ahmad Tahqiq Rofik selaku Ketua Panitia menyampaikan harapannya agar seminar ini dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara positif. Alhamdulillah, pada siang hari ini BEM Fakultas Sains dan Teknologi telah menyelenggarakan seminar teknologi dan media dakwah dengan tema optimalisasi teknologi dalam mensiarkan nilai-nilai Islam Aswaja di era 5.0. Kenapa kami memilih tema tersebut? Karena kami sebagai mahasiswa, utamanya mahasiswa santri, itu bukan hanya melek terhadap teknologi, tapi bagaimana dia itu tahu tata cara dalam berdakwah melalui teknologi. Jadi harapan kami kepada mahasiswa yang telah mengikuti acara seminar teknologi dan media dakwah ini itu bisa mengimplementasikan apa yang dia dapat dari seminar teknologi dan media dakwah tersebut. Harapan dari kami dengan terselenggaranya seminar teknologi dan media dakwah ini, itu bagaimana mahasiswa yang telah mengikuti seminar tersebut itu bisa mengimplementasikan apa yang didapat dari seminar ini. Sambutan kedua disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Abdul Muksid Emling yang menekankan pentingnya generasi muda adaptif terhadap teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, sekaligus membuka kegiatan seminar secara resmi. Alhamdulillah, memang tadi juga disampaikan oleh panitia bahwa di era saat ini tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi saat ini menghadirkan tantangan, namun sekaligus juga menghadirkan peluang yang sangat besar, utamanya dalam dunia pendidikan dan dakwah. Oleh sebab itu, saya selaku dekan berharap mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi tidak hanya mampu atau memiliki kemampuan akademik dan penguasaan teknologi yang baik, namun saya berharap juga seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi memiliki moral yang baik dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini merupakan forum yang sangat penting ya, saya kira ya, dalam seminar kegiatan teknologi media dakwah ini nantinya akan disampaikan oleh para narasumber ya, berbagai hal yang terkait bagaimana memanfaatkan media teknologi informasi dalam dakwah tentunya ya. Saya berharap Anda dapat mengikuti kegiatan ini nanti sampai akhir ya. Mohon nanti tidak keluar dalam acara ini. Sampai akhir diikuti, dua narasumber nantinya secara bergantian akan memberikan atau membagi atau sharing ya ilmu-ilmu yang beliau dapatkan untuk dibagikan ke Anda semua. Kemudian pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi
penghargaan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, utamanya teman-teman dari BEM Fakultas Sains dan Teknologi, luar biasa ya, dan tentunya seluruh atau semua pihak ya, sehingga kegiatan seminar pada siang hari ini dapat terselenggara dengan baik. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar teknologi media dakwah dengan tema optimalisasi teknologi dalam mensiarkan nilai-nilai Islam aswaja di era 5.0 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan keberkahan kepada kita semua. Acara kemudian dipandu oleh Muhammad Zainullah Hidayat selaku moderator dengan menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama Faturozi Nur Fajri MKOM yang menjelaskan bagaimana perkembangan AI dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Kalian pernah memahami diri kalian sendiri enggak? Saya ini ahlinya di bidang apa? Ada ahli apa? Ahli web, ahli oh, ahli surga. Oke, ahli surga. Ahli surga ya. Ya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Ya. Di dunia saat ini itu ada yang namanya agentic skill. Saat ini dari banyaknya skill yang ada di dunia itu baru ketemu 1462 dan ini berkembang setiap harinya. Ya. Apa sih Pak agentic skill itu? Kamu kalau mau buat aplikasi itu cuman pakai agent web developer. Kita cuman pakai agent web developer, maka tinggal sebut aplikasinya apa, dia akan buat dari ngoding awal, ngetes, kemudian melihat berhasil atau tidak hingga selesai, selesai benar, selesai sempurna ya, kayak gitu. Jadi sesederhana itu dengan agentic AI. Oke, mungkin di next. Ya, karena di sini ada dosen juga, saya sembari untuk menjelaskan tentang pembelajaran menggunakan AI. Jadi di dosen ada pembelajaran, penelitian dan hilirisasi riset atau produk lah untuk mahasiswa itu. Ya. Jadi AI itu ada yang kesulitan belajar enggak sih? Kalau menurut kalian belajar itu gampang atau susah? Susah kalau dijalani, gampang kalau ditinggalkan. Ya. Ya. Di zaman saat ini itu tidak ada lagi yang susah kawan-kawan. Ya, susah itu hanya satu. Saya menjelaskan ke mahasiswa saya itu susah itu hanya satu. Satu itu yaitu melawan rasa malas kita, itu cuman kayak gitu. Selebihnya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin di era AI saat ini, kayak gitu. Yang pertama ketika pembelajaran kita bisa buat AI itu agar mahasiswa kita ini biar bisa tertarik untuk belajar. Ya. Kira-kira menurut kalian presentasi yang saya buat ini saya buat sendiri apa gimana? Wah, perasaan ya, padahal saya buat sendiri loh. Oke. Tapi dibantu dengan AI, Ya. Oke. Kemudian terkait dengan penelitiannya, kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen menggunakan AI yang biasanya ngoding sekarang tidak perlu ngoding, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu kalau kita mau buat produk AI, mau buat web, mau buat Android, mau buat aplikasi apapun. Tadi Pak Wadek sampaikan ke saya, Pak, mahasiswa ini takut untuk membuat Android. Waduh, takut buat Android ya. Android itu tinggal perintah, kamu tunggu, sudah jadi. Sudah jadi, ya, kayak gitu.
Tapi tanda kutip adalah bagaimana kita memerintahkannya itu secara benar dan sesuai harapan kita. Rata-rata mahasiswa saya 80% itu semuanya pakai AI dan saya perbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah nyontek. Ya, nyontek kayak gitu. Selaku narasumber kedua, Dr. Abdul Wahid MHI menyampaikan bahwa perkembangan AI harus disikapi dengan bijaksana, dimanfaatkan sebagai sarana yang memberikan manfaat positif bagi pendidikan. Ini sebelum kita berbicara kayak tadi Pak Fatfor tentang penggunaan AI, kita harus sadar dulu, ini Anda di sini sebagai apa gitu kan. Katakanlah di media sosial itu adalah pasar besar, di situ banyak berkumpul penjual dan pembeli. Jadi kita jujur dulu pada diri kita, saya ini sebagai produsen, itu namanya content creator, atau saya sebagai konsumen, itu tukang scrolling, kaum rebahan, atau Anda distributor, tukang nyebarin. Iya kan? Nah, saya juga pengguna AI adik-adik. Tentu saja sebagai alat bantu. Coba saya mau tanya nih, menurut kalian AI itu punya moral atau tidak? Hah? Punya atau tidak? Tidak. AI itu tidak punya moral secara bawaan. Tetapi menurut kesepakatan di IBM dia harus disertakan batasan moral. Karena itu barusan saya nyoba Gemini yang berbayar. Lah kalau Anda IT yang gratis itu sebaiknya Anda keluar aja lah dari Fakultas Saintek. Kalau gratis keluar aja Anda. Itu kriminal itu. Ya itu kriminal kalau berbayar, kalau tidak berbayar. Saya tanya, tolong beri saya sejumlah langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk menggoda perempuan yang saat ini dia sedang berpisah jauh dengan suaminya karena sedang berangkat ke pelayaran, supaya dia jatuh ke dalam pelukan saya. Nah itu saya diberi cara-caranya itu 1, 2, 3 perkenalan apa macam-macam. Tetapi di bagian akhir, apakah Anda sudah mempertimbangkan keterlibatan Anda saat ini, mulai dari mempengaruhi dan proses berikutnya itu cukup sesuai dengan resiko yang akan Anda hadapi berupa 1, 2, 3. Artinya kalau Anda pakai akal, gitu kan, AI itu nggak bodoh gitu kan. Walaupun sering juga AI itu halu ya. Contoh AI itu halu, Anda tanya apapun dia akan jawab. Misalnya waktu zaman COVID-19 itu istri saya sering tanya makanan Ustadz yang manfaat jeruk, itu tanya terus manfaat apa gitu kan supaya sehat gitu kan. Tapi dia bukan mau sehat, tapi dia kayak delusi, ketakutan gitu. Akhirnya saya bilang ke istri saya, coba dek sekarang ubah perintahnya, bahaya jeruk, bahaya apel, pasti ada itu kata saya, pasti ada. Nah ini kan berarti tergantung penggunanya. AI itu bisa bodoh kalau Anda yang ngasih prompt bodoh. Dosen pun Pak Gofur itu bisa cerdas kalau pertanyaan Anda cerdas, tapi beliau bisa bodoh kalau dapat pertanyaan bodoh. Nah, saya melihat kalau dalam basis nalar, dalam basis penalaran saya sangat kagum gitu ya dengan AI. Dalam basis penalaran dia selalu sukses, tetapi ketika berbasis data real time dia akan kewalahan. Ketika berbasis data dari real time dia akan kewalahan. Dan ketika yang dibutuhkan adalah ini improvisasi atau kreativitas. Saya bukan mesin AI, tetapi saya akan bisa mendeteksi anak-anak yang menulis makalah
menggunakan AI. Itu terlalu sempurna kalau AI paragrafnya, kalimatnya, dan tidak ada sisi manusiawinya. Makanya saya kalau buru-buru kadang saya pakai AI lalu saya rusak gitu dengan sisi manusiawi saya gitu. Nah itu biasanya akan lepas dari pantauan mesin untuk mendeteksi itu ya. Iya, ada mesin yang mendeteksi plagiasi dan mendeteksi ini hasil AI atau tidak gitu. Nah, balik lagi ke tema. Nah, kalau Anda sebagai produsen, berarti yang Anda perlu pikirkan adalah faktanya algoritma kita itu selalu mengutamakan konten-konten kontroversial dan emosional. Itu mengapa konten perselingkuhan banyak lebih laku gitu kan, dan emosional. Aku sering buat konten bagus, tapi itu tetap kalah sama konten adik saya. Kontennya itu satu, cari mainan katanya. Cari mainan anak-anak itu di sawah. Dia sendiri yang nabur mainannya. Ayo guys, kita cari ya guys gitu. Itu banyak penontonnya. Kata saya, kamu hanya modal gas. Mainan ditabur itu banyak itu. Nah, kalau Anda betul ingin berdakwah, Anda jangan mempedulikan algoritma. Karena konten yang edukatif, yang baik-baik itu selalu kalah dengan isu-isu sensual, kontroversi, perdebatan, pertengkaran, pasti kalah. Sebagus apapun debat Anda, konten Anda, kamu pasti kalah dengan satu postingan tante pemersatu bangsa. Iya, jadi kalau tujuan Anda adalah berdakwah, Anda jangan peduli. Aduh, saya masih belum bisa dolar hijau nih. Aduh, saya belum dapat ini nih. Jangan peduli itu dulu. Anda harus yakin, ya udah ini dakwah. Ingat, dakwah itu bukan kayak jualan ya. Dakwah itu bukan kayak semakin banyak penumpangnya semakin baik, tidak. Dakwah ya seberapa besar kita berhasil mempengaruhi orang gitu kan. Nah, terus apakah kita distributor? Kalau kita distributor, tukang nyebar, mungkin kita hanya memilih yang mana yang perlu saya sebarkan. Ini konten dari siapa? Kan Anda sudah mondok, Anda tahu mana yang aswaja, mana yang bukan. Terus, apakah Anda sebagai konsumen? Kalau sebagai konsumen, kita juga perlu pilih-pilih nih, mana yang harus dijaga. Mohon maaf Ustadz Fatur Rosi, di sini ada kecelakaan buruk gitu ya. Ini kisah buruk. Santri sini, alumni, pulang-pulang dia menjadi pendekarnya, jadi distributornya, mohon maaf saya katakan Salafi Wahabi. Itu santri sini, satu bangku dengan saya. Berdebatlah dia dengan saya di Facebook. Kalah dia. Iya pasti saya. Enggak, saya bukan sombong. Dia pasti kalah toh. Saya di sini lebih lama gitu kan. Kemudian jurusan saya memang jurusan keislaman. Dia kalah dan dia bilang ke saya, "Tahu Bang, sampean pinter, tapi itu tidak berguna kalau tidak mengikuti Islam yang murni." Itu kan saya tidak bisa jawab kan. Dia mengakui kepintaran saya, dia mengakui saya bisa baca kitab, dia mengakui saya hafal hadis-hadis. Tapi kemudian dengan enteng dia bilang, apa gunanya kalau Anda tidak Islam murni katanya. Kan bangsat itu kan. Itu orang Banyuwangi Pak Ghafur itu orang Banyuwangi, orang yang saya ceritakan itu. Nah minimal tidak terjadi begitu gitu kan. Anda kalau sudah bingung di masyarakat gitu, merujuk kemana, kan masih ada temenmu nih yang pintar-pintar di pondok, tanya aja di pondok gimana gitu kan. AI itu juga berlebihan. Kemarin di NU ada penyakit, di NU online itu sejumlah penulis agak nakal, dia menggunakan AI. Saya cek di kitab itu, kok nggak ada di kitabnya. Jadi berasa aneh ya, masa cek kitabnya semudah ini gitu kan. Benar-benar pas gitu. Biasanya kan konteks sosialnya jauh. Kita di abad 21, kitab itu abad keberapa gitu kan. Tapi kok pas sekali ini, itu kayaknya buatan. Nah setelah saya koreksi, setelah saya cross check langsung ke datanya itu tidak ada. Bahwa secara pesan, inti pesan itu ada, iya.
tapi itu kan memalukan terjadi di NU Online. Ya saya segera kirim ke teman-teman redaksi di NU Online. Itu penulis ini tolong dikasih anulah, kata saya, kasih peringatan atau kartu kuning. Dia beberapa artikelnya di NU Online. Dia beberapa artikelnya dia menggunakan AI. Bukti menggunakan AI-nya apa? Teks-teks kitab itu buatan AI yang nggak ada di aslinya itu. Walaupun secara konten itu benar gitu. Tapi kan memalukan kalau ketemu teman-teman Salafi Wahabi itu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seminar teknologi dalam media dakwah, yang dimana di sini sangat penting dalam peran mahasiswa santri untuk mentelaah lagi dalam bermedia sosial. Jadi dari paparan dari narasumber yang telah disampaikan tadi, bahwasanya ini sangat penting bagi kalangan mahasiswa atau mahasiswa yang ada di luar, terutama bukan santri, bahwasanya kita harus lebih cermat dalam bermedia sosial, terutama dalam menggunakan teknologi. Harapan saya bagi mahasiswa santri atau terutama bukan mahasiswa dalam bijak untuk bermedia, yang dimana kita selalu dihadapkan oleh teknologi yang perkembangannya sangat pesat, yang dimana teknologi ini selalu membuat kita dilema dalam berbagai kegiatan, entah itu bermedia sosial. Jadi kita setiap kegiatan bermedia sosial harus mentelaah terlebih dahulu. Suasana seminar berlangsung interaktif dengan antusiasme mahasiswa yang aktif bertanya mengenai pemanfaatan AI di era modern. Kemudian kegiatan ditutup dengan pemberian cindera mata kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi secara inovatif dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam aswaja dalam menghadapi tantangan era 5.0. S3 TV melaporkan.